Shalom teman-teman terkasih dalam Kristus. Perkenalkan saya Ditya Alvendo. Saya merupakan tim dari tim PDPKK Immanuel yang telah tergabung sekitar kurang lebih 3 atau 4 tahun yang lalu. Dan tentunya saya sangat bersyukur kepada Tuhan karena di bulan Februari ini, di bulan penuh cinta ini, saya masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk bisa membawakan sedikit renungan bagi teman-teman semua. Dan kita tahu bersama di bulan Februari ini ada satu hari spesial, ada satu tanggal spesial, yaitu kita tahu yang lebih kita kenal dengan Hari Valentine, di mana Hari Valentine ini seringkali identik dengan mereka-mereka yang memiliki pasangan, di mana yang memiliki pasangan ini seringkali menghabiskan waktu untuk bersama, atau bahkan sudah memberikan coklat, memberikan bunga, ataupun hanya sekedar memberikan kata ucapan. Akan tetapi mungkin ada satu pertanyaan menarik yang mungkin kita pernah tanyakan, atau mungkin kita pernah sering dengar, apakah setiap orang itu memiliki pasangan? Jika setiap orang memiliki pasangan, kenapa banyak orang yang mungkin belum menemukannya atau mungkin belum mengetahuinya siapa yang menjadi pasangan tersebut? Atau mungkin juga bagi mereka-mereka yang telah mempunyai pasangan, mereka terkadang ragu, apakah benar dia adalah pasangan kita? Oleh sebab itu, teman-teman, mari kita lihat di dalam firman Tuhan, apa sih yang dikatakan oleh Tuhan di dalam firman Tuhan tersebut. Jika kita lihat pada awal penciptaan, pada saat Allah menciptakan bumi dan segala isinya, manusia pun tak luput dari penciptaan Tuhan. Dan pada saat Allah menciptakan manusia untuk pertama kalinya, kita tahu bersama bahwa laki-lakilah yang diciptakan oleh Allah untuk pertama kalinya. Sebab itu pada saat Allah menciptakan manusia, laki-laki ini, Allah berfirman, tidak baik kalau manusia seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Akan tetapi tidak berakhir pada saat itu juga. Setelah Allah berfirman seperti itu, Allah kemudian tidak serta-merta menciptakan manusia baru atau penolong yang sepadan seperti yang Tuhan firmankan. Akan tetapi yang Tuhan lakukan adalah Tuhan membentuk hewan-hewan di hutan, binatang-binatang di hutan, dan kemudian burung-burung di udara untuk menemani manusia ini. Dan setelah Allah menciptakan binatang-binatang ini kemudian dibawanya oleh Allah kepada manusia tersebut untuk diberi nama. Akan tetapi pada saat manusia tersebut telah memberikan nama kepada hewan-hewan ini, manusia tersebut tidak melihat, tidak menemukan penolong yang sepadan seperti yang Tuhan firmankan tadi. Akan tetapi teman-teman, setelah manusia tersebut berkata demikian, Allah kemudian membuat manusia itu tertidur. Setelah manusia itu tertidur, Allah mengambil tulang rusuknya untuk diciptakan manusia baru. Di mana kita tahu, manusia baru itu adalah perempuan. Dan setelah manusia baru itu diciptakan oleh Tuhan, manusia baru itu, perempuan itu dibawanya kepada laki-laki tersebut. Dan kemudian laki-laki itu berkata, inilah dia, tulang dari tulangku, daging dari dagingku, sebab ia diambil dari dagingku. Oleh sebab itu ia akan dinamai perempuan. Nah teman-teman, berarti di sini saat ciptaan, pada saat Allah menciptakan manusia, Allah telah memasangkan manusia untuk pertama kalinya, yaitu manusia laki-laki dan perempuan ini. Dan kemudian apakah betul setiap manusia memiliki pasangan? Ya, teman-teman, itu adalah statement yang betul, di mana kita tahu di firman Tuhan tadi, di mana manusia pertama adalah laki-laki dan kemudian tulang rusuk laki-laki diambil untuk menciptakan wanita. Dan saya percaya bahwa hal itu terjadi hingga saat ini. Akan tetapi teman-teman, pasangan di sini mungkin kita seringkali berpikiran bahwa pasangan ini adalah penolong yang sepadan untuk kita, penolong yang akan menemani kita di akhir hidup kita, yang akan menemani kita selama hidup kita berlangsung ini. Dan pastinya tidak luput dari pernikahan. Akan tetapi teman-teman, jika kita ingin melihat lebih jauh lagi, di mana dikatakan pada saat Yesus berkarya di atas dunia, pada saat itu Yesus berkata, dalam Matius 19 ayat yang ke-12 dikatakan bahwa ada orang yang tidak dapat kawin.
karena ia memang terlahir demikian dari rahim ibunya. Dan ada orang yang tidak dapat kawin karena orang lain. Dan ada juga orang yang tidak dapat menikah karena pilihannya untuk memuliakan kerajaan surga. Sebab itu teman-teman, memang manusia diciptakan berpasang-pasangan laki-laki dan perempuan, akan tetapi teman-teman, belum tentu yang pasangan ini adalah benar-benar jodoh kita, benar-benar orang yang akan menemani kita untuk masa tua kita. Kenapa? Karena kata Yesus tadi, ada orang yang memang dilahirkan demikian. Oleh sebab itu teman-teman, bagaimana sih kita bisa mengetahuinya? Apakah dia benar-benar jodoh kita atau apa sih yang menjadi panggilan untuk kita? Tentunya dengan satu syarat teman-teman, yaitu kita harus mengetahui apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita. Bagaimana sih caranya untuk mengetahui kehendak Tuhan dalam hidup kita? Pastinya dengan kita membangun relasi yang baik dengan Tuhan. Dengan cara apa? Dengan cara kita berdoa. Karena dengan berdoa itu kita membangun sebuah hubungan di mana doa itu merupakan sebuah komunikasi dengan Tuhan, di mana komunikasi ini harusnya terjadi dua arah. Tapi teman-teman, terkadang kita berdoa hanya satu arah saja, dan bukan hanya berdoa saja, melainkan membangun relasi ini bisa juga dengan pujian penyembahan, membaca firman, dan kita bisa berkomunitas. Itu salah satu membangun relasi dengan Tuhan. Oleh sebab itu teman-teman, saya ingin mengajak teman-teman semua untuk lebih dahulu mengenal apa sih yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita. Jika kita sudah mengetahui apa yang sudah menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita, dengan sendirinya kita akan mengetahui apakah benar dia dalam hidup saya, atau mungkin saya mungkin akan melayani Tuhan dengan sepenuh hati saya. Oleh sebab itu teman-teman, jangan lupa terus membangun relasi dengan Tuhan agar hubungan kita dengan Tuhan semakin baik dan kita semakin erat lagi dalam Tuhan. Demikianlah renungan ini pada hari ini. Sampai jumpa di renungan-renungan berikutnya. Tuhan memberkati kita semua. Bye-bye.